Assalamualaikum. Sebelum mulai kajian hari ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Tak lupa puji dan syukur, tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjadi pedoman kita sampai akhir hayat. Untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Dedi Setiawan dengan tema menyikapi hasil perhitungan akan kemenangan dan kekalahan dalam pilkada yang kemarin berlangsung. Selanjutnya sampai jam 1:30 Ustaz. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz. Sebelum dimulai, mari kita lepaskan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa sulhatil jasadi wal ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Saya hormati para karyawan PT Indosat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya bicara pada siang hari ini, dan khususnya saya hormati Bapak Sandi yang telah menghubungi saya dari semalam, Menteri Perhubungan. Mudah-mudahan berkat wasilah SMS-nya saya bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, Amin ya Allah, dan rezekinya, amin ya Allah, diganti pulsanya, amin ya Allah. Udah dibayar. Lupa pula yang hadir ngaji pada siang hari ini, baik yang putra, bapak, ibu-ibu sekalian, senantiasa semoga yang ngaji di sini pada hari ini sehat badannya, panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya, dan dimudahkan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita ngaji bertepatan setelah 1 hari pelaksanaan pilkada, terutama di DKI Jakarta maupun di daerah Banten, dan kalau nggak salah ada 7 provinsi di Indonesia. Kalau kota dan kabupaten saya nggak tahu, dah 100-an kalau ngitung. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, aman dan damai. Alhamdulillah di DKI Jakarta juga tidak terjadi kerusuhan. Di Banten juga tidak ada keributan dan kerusuhan. Walaupun kalau di Banten, di tempat saya nyoblos, nomor 1 dan nomor 2 menangnya sangat tipis. Bahkan kedua kandidat mengklaim sama-sama menang dalam pilkada.
pasti nggak mungkin yang menang ada 2 orang. Pesertanya 2, lo kan menang dua-duanya, nggak mungkin. Jadi pasti dalam sebuah kompetisi ada yang menang, ada yang kalah. Kan Allah senantiasa menciptakan makhluknya ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada yang ganteng, yang cantik, ada yang jelek, ada ia suka, ada dukanya, ada kaya, ada miskin, ya. Makanya pasti dalam sebuah kompetisi itu harus siap menang dan juga harus siap kalah. Bagi yang menang jangan jumawa, jangan sombong dan jangan takabur. Kenapa? Karena jika dia menang, maka calonnya jadi pemimpin di suatu negeri pasti nanti di hari kiamat pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dan membaca sejarah tentang raja-raja Islam dahulu kala, zaman masa Abbasiyah dan Umayyah, banyak sekali raja-raja Islam pada saat itu seperti Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau dilantik menjadi raja di negaranya, beliau langsung mengambil air wudhu setelah dilantik, menuju ke masjid dan musolahnya. Lalu ia sholat 2 rakaat dan menangis terseduh-seduh. Akhirnya sahabatnya pun bertanya, "Wahai Khalifah, kenapa engkau menangis setelah dilantik?" Maka Khalifah pun menjawab, "Aku takut amanah ini sangat berat sampai aku tidak bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya." Sehingga beliau menangis pada saat itu, bukan malah bersyukur bikin selamatan nasi tumpeng. Beda sama pemimpin zaman sekarang, ngundang jamaahnya, ngundang tetangganya, tim suksesnya, bikin tumpeng. Kadang samutasan saking gembiranya. Ada yang sujud syukur. Saya pernah lihat tuh menteri sujud syukur dia akan jadi menteri. Sekarang lagi ditangkap dalam penjara. Jadi kalau nggak bisa menjalankan amanah, pasti ujung-ujungnya akan sengsara. Kalau pemimpin dulu dia di penjara dulu baru jadi pejabat. Lihatlah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau di penjara karena difitnah oleh sang majikannya sendiri, Siti Zulaikha. Ketika dia difitnah, maka dia minta lebih enak di penjara daripada hidup di istana. Tapi banyak sekali difitnah oleh dirinya yang memfitnah dirinya. Akhirnya beliau keluar penjara, akhirnya kelamaan dia jadi raja di negeri Mesir. Sama seperti Bung Karno pun pernah di penjara dan diasingkan, tapi ujung-ujungnya menjadi presiden di negeri ini. Dulu kayak gitu, penjara dulu, baru jadi presiden, jadi pejabat. Kalau sekarang rata-rata jadi pejabat dulu, baru masuk penjara. Bedanya dulu sama sekarang kayak gitu. Jadi zaman Umar bin Abdul Aziz, sebuah riwayat itu serigala sama kambing itu bisa berjalan bareng-barengan, tidak saling menerkam. Kenapa? Karena pemimpinnya adil. Yang bikin nggak sejahtera rakyat tuh karena pemimpinnya nggak adil. Yang bikin rusuh tuh karena ada kecurangan. Makanya indikasi kerusuhan itu satu diantaranya adanya kecurangan di salah satu pasangan calon atau penyelenggara pemilunya sendiri mengadakan kerjasama dengan salah satu pasangan calon sehingga ia berbuat curang sehingga terjadi kerusuhan dan keributan. Atau ketika sudah jujur penyelenggara pemilunya, salah satu pasangan calonnya tidak siap kalah, itu yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Makanya harus setiap pasangan calon harus siap kemungkinan, 2 kemungkinan, siap menang ataupun dia siap kalah. Kenapa? Karena kekuasaan dan kerajaan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Udah diem baik. Janganlah ayat 25. Mana sini? 26 ya?
Katakanlah hai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Tuh. Allah memberikan kekuasaan atau kerajaan, jabatan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Mau di DKI Jakarta nomor 3 yang menang, nomor 2 yang kalah, emang udah Allah takdirkan nomor 3 menang, kan begitu? Atau sebaliknya, nomor 2 yang kalah, nomor 3 yang menang. Sama aja. Sama aja. Iya, atau pas Anis Sandi menang, Ahok Jarot kalah misalnya. Itu memang takdirnya Anis menang. Emang di Lahul Mahfuz udah dan nama Anis Sandi jadi gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Amin. Amin. Takbir. Jadi asbab, ya nggak? Pemilihan itu asbab menuju sebuah kekuasaan. Nih, ini kan kita belum ketahui di apanya KPU-nya, belum diumumkan ya. Baru di quick count-nya aja itu selisihnya sekitar 3%. Seandainya ada pemilihan pilkada putaran kedua, nomor 1 tuh 16, berapa persen itu jamaahnya pemilihnya pada lari ke nomor 3 semuanya. Insya Allah nomor 3 yang saat ini Mas Anies bisa menang mutlak. Jadi Islam yang jadi gubernur di DKI Jakarta. Amin. Ya Rabbal. Amin. Seorang mayoritas 85% Islam Jakarta, gubernurnya orang kafir. Matanya di mana itu orang Islam? Kan aneh ya. Ini ntar saya bahas sedikit. Ini kan Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendakinya. Terus apa? Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Misalnya tuh sekarang nomor 2, jabatannya emang cuma 2 atau 3 tahun doang. Ya udah, kalah, dicabut tuh kekuasaannya atas izin Allah. Jadi semuanya kita pasrahkan, ikhtiar sudah. Kita kemarin nyoblos, betul nggak? Tinggal kita ikhtiar, kita berdoa, tawakal kepada Allah. Jadi faidza azamta fatawakal ala Allah. Kalau kamu sudah nyoblos, kalau kamu udah ikhtiar, bertawakal kepada Allah, jaga tuh TPS yang ada sampai dengan pengumuman. Jadi jaga terus, jangan sampai kita kecolongan. Kan banyak terjadi, ya nggak? Banyak terjadi ketika quick count-nya si A menang, tiba-tiba yang realnya kita kalah dia pas KPU-nya. Itu banyak terjadi. Seperti di Jawa Timur dulu pas Ibu Khofifah di quick count-nya menang, tiba-tiba pas di KPU-nya karena ada berapa minggu itu setelah pencoblosan, baru KPU 2 mingguan ya. Itu setelah dihitung masa kalah Bu Khofifah dengan Pak Karwo itu. Jadi di quick count-nya menang, padahal menangnya sama kayak gini tipis. Tapi pas dihitung di KPU-nya bisa kalah. Itu mungkin terjadi kecurangan di sana sini. Makanya celakalah orang yang curang. Mana dalilnya? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berbuat curang. Walaupun ini ayat sebenarnya ayat tentang orang dagang. Kalau nakar dia kurangin. Ente kalau beli mangga, tau nggak beli mangga tuh kan timbangannya, ya ilah loh, mangga atuh 1/2 kilo. Ada yang mangga 1 kilo, hampir 1 kilo, jadi 2 tuh 1 kilo lebih dikit. Itu kan kalau menurut saya itu curangnya luar biasa itu tukang apa? Tukang mangga. Kan digital. Itu tuh yang bukan digitalnya Bang, yang di atas tuh, yang kalau naruh di atas tuh buahnya. Iya. Itu kan pakai benang tuh. Benang. Di dalamnya itu bisa ini dulu tuh, itu curang dia. Mana orang yang dagangnya curang itu wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Baik curang dalam tukaran, celaka juga dia kalau dalam pilkada dia berbuat curang. Pasti nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, gubernurnya makan gaji haram. Walaupun dia seorang muslim, kalau meraihnya dalam cara yang curang, yang nggak dihalalkan oleh Allah, maka gajinya selama dia menjabat akan haram terus. Begitu. Hukumnya sudah haram. Kenapa? Karena meraihnya sudah haram, nggak jujur. Mudah-mudahan ini di DKI Jakarta, seandainya jika Allah berikan kemenangan bagi nomor 3, menangnya dalam keadaan yang jujur, yang halal. Amin. Ya Rabbal Alamin.
wa tu'izzu man tasha, dan Allah muliakan siapa saja yang Dia kehendaki bil imani. Dalam tafsir Marwahlabi tadi saya baca wa tu'izzu man tasha, dan Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya itu dengan apa? Bil iman, dengan iman wa ta'ah, dan ketaatan. Jadi orang yang punya iman, maka itu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya dibawa di kantor, dia bawa, ya, ketika dia menjabat suatu jabatan dia bawa, sehingga dia takut kalau korupsi. Itu namanya dia punya iman. Ya. Jadi kita nih, iman kita harus dibawa di mana-mana. Jangan masalah politik, kita ada yang bilang jangan campurin agama dan politik. Tidak. Justru agama harus kita bawa di mana kita berada, biar kita nih selamat. Betul nggak? Bayangkan kalau ada seorang pemimpin, ya, orang Islam milih pemimpin yang kafir. Padahal dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ini dijelasin, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya amin dunil mu'minin. Tuh, Al-Imran 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ini terjemahannya nih. Aulia di sini artinya pemimpin. Udah nggak ragu lagi. Aulia itu artinya pemimpin. Jadi la yattakhidil mu'minun. Jangan seorang yang beriman mengambil pemimpin. Aulia. La yattakhidil mu'minina. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina aulia. Jangan orang mukmin mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang yang muslim. Pemimpin yang muslim. Paham nggak? Jadi calonnya nih, ada yang muslim, ada yang kafir. Ini orang muslim haram memilih pemimpin kafir dengan meninggalkan min dunil mu'minin, tuh dengan meninggalkan calon pemimpin yang muslim. Di dalam kitab Bahrul Muhit, Profesor Said Agil Hussein Al-Munawar mengatakan, beliau dari tafsir Bahrul Muhit tuh. Ada kitab tafsir namanya Tafsir Bahrul Muhit. Di la yattakhidil mu'minin, la yattakhidil mu'minun, la-nya itu la litahrim, menunjukkan keharaman. Jadi jangan kamu menjadikan pemimpin orang kafir sebagai pemimpin, itu janganlah menunjukkan keharaman. Jadi kalau kita nyoblos kemarin yang DKI nomor 2, itu haram hukumnya. Kalau haram hukumnya apa berarti? Dosa. Nanti ditanya sama Allah di hari kiamat, kenapa engkau memilih pemimpin kafir sedangkan ada calon yang muslim sama Islam, sama kamu, sama muslim? Kenapa kau milih kafir? Dijelasin, ditanya sama Allah. Kita nggak bisa jawab. Kalau masalah dia udah ada buktinya, dia yang nomor 3 juga kalau dikasih jabatan pasti dibuktiin. Betul apa kagak? Betul. Iya. Karena dia belum dapat jabatan, dulu juga nomor 2 lagi belum dapat jabatan, dia janji-janji, ya nggak? Malah janjinya banyak yang nggak ditepatin, katanya nggak menggusur, gusur ya nggak? Iya. Jadi jangan ketipu, dia udah ada buktinya, jangan. Ini nomor 3 nih, kalau dia jadi gubernur nanti insya Allah itu akan lebih mengaplikasikan janji-janjinya lebih daripada nomor 2 kemarin. Saya bukan warga DKI, tapi saya prihatin kalau di DKI Jakarta banyak kiai, banyak ulama, banyak habaib, banyak orang muslimnya. Masa jadi gubernur orang-orang kafir? Cina lagi. Jadi kita nih yang di Ciputat nih, yang di Banten gregetan rasanya. Makanya pengen nyoblos di DKI, pengen milih orang muslim, jadi gitu maksud saya. Kalau di sini mudah-mudahan matanya udah pada melek semua. Iya. Masalahnya kebanyakan kagak ngaji di DKI tuh. Daripada yang ngaji, betul nggak? Maksudnya yang ngaji sama habaib, sama ulama, banyak kan kagak ngajinya, jadi nggak ngerti. Kalau kasih duit aja gocap, pilih nomor 2, pilih nomor 2, nggak mikir 5 tahun berikutnya. Kalau digusur dia nangis, betul nggak? Kan dikasih duit nih orang-orang pinggir-pinggir apa misalnya pinggir sungai, dikasih duit pilih nomor 2, dipilih nomor 2, dia nggak tahu habis milih tadi digusur. Nangis nggak punya rumah, betul nggak? Gara-gara 50.000 rumahnya digusur, ya nggak? Jutaan dia bikin rumah di pinggir kali, gara-gara 50.000 dia milih nomor 2, nyesel dia habis milih, digusur, kan nomor 2 yang jadi, itu digusur dia nangis. Ya kenapa dulu gue ngambil duitnya? Kenapa gue dulu milih nomor 2? Kan begitu nyeselnya udah belakangan. Makanya nanti kalau putaran kedua jangan sampai milih orang kafir, sedangkan ada calon yang muslim, betul nggak? Betul. Iya.
kalau saya ceramah di sini mah udah pada paham semua. Sebenarnya harusnya ceramahnya begini nih, orang yang gak pernah ngaji saya ceramahin. Oh, ini udah paham semua. Ini ngaji tiap Kamis ya? Ya ngaji mulu. Iya, kebangetan kalau milih orang kafir mah. Ya Allah. Nah, Cepat banget waktu dah. Ini makanya saya mah jam 11 udah nyampe, setengah 12 udah nyampe, Pak Sandi. Oh gitu. Saya kalau kesini tidur sendirian, nyampe sini duluan, gak ada orang, ada bangku doang sama meja. Makanya saya sholat jamaahnya di masjid. Saya pernah sholat di sini, maksudnya niat sholat di sini, sebelum jam 12 sudah nyampe sini, saya bengongnya di bangku sendirian, gak ada orang. Makanya saya kapok datang sini duluan, bener saya masih duluan dah. Ya saya udah datang juga belum ada datang yang lain ya nggak? Saya udah dari masjid. Mana kalau giliran saya nih Pak Sandi bilangin 12:30 kudu udah datang, udah nyampe gitu. Cuma nggak ketahuan sih ya, nggak ketahuan siapa yang ngisi gitu ya besok. Itu tergantung bos dah. Staju lagi di Balikpapan di Kalimantan. Jadi saya semalam ditelepon suruh kesini gitu. Nah akhirnya saya bingung kan bahas apa, kata Pak Sandi udah pilkada baik. Ya, saya bilang, ya pilkada maksudnya ada hubungannya gitu. Dalilnya biar kita nih jangan salah pilih, maksudnya begitu, betul nggak? Iya itu bener, nggak apa-apa. Orang Kristen sekarang ngomongin pilkada di gereja. Kenapa orang Islam nggak ngomongin di majelis taklim? Wajib tuh, biar kagak salah pilih pemimpin. Nggak apa-apa, nggak dosa di majelis taklim ngomongin pemimpin, biar kita kagak salah pilih. Terus kalau salah pilih nyesel belakangan, betul nggak? Iya. Makanya belum lama malam Senin kemarin saya ngisi bapak-bapak mengajar di masjid. Saya mau membahas yang lain ceritanya nih. Pas sampai masjid itu pengurus masjidnya, Ustaz ngomongin pilkada baik, kata begitu. jangan salah pilih begitu. Kenapa? Kalau saya di Banten nih, salah pilih. Misalnya saya salah pilih nomor 2 misalnya. Ya Allah khawatirnya. Ya emang calonnya orang Islam nomor 2 di Banten. Tapi kan partainya. Di situ ada PKI, ada orang Kristen banyak, Islamnya KTP. Bodoh amat, ada yang marah juga di sini. Iya, takutnya gereja nanti berjamur di mana-mana. Betul nggak? Iya, kita tahu di orang baik nomor 2 di Banten ini mah ya, nomor 2 di Banten orangnya baik, saya tahu. Tapi kan partainya, lah kan dia mah apa kata? Partai. Iya, ini belum lama saya dapat kabar. Kepala Dinas Pandeglang Banten yang namanya Pandeglang itu kota santri, kota kiai, kepala dinas pendidikannya langsung orang Kristen, ibu-ibu. Padahal itu kota santri Pandeglang Banten. Banten mah kan kota santri, disebutnya Jawara, tapi kota santri juga banyak pesantren di situ. Kepala dinas pendidikannya orang Kristen. Tuh, nanti kan akan dia, nama kepala dinas punya wewenang dong dia nanti bikin pelajaran ini, subhanallah. Itu kenapa? Karena salah itu pemimpinnya, lihat pemimpinnya kemarin. Makanya nih sekarang nih mudah-mudahan yang di Banten nomor 1 yang menang. Haji Wahidin Halim datang ke Ciputat ceritanya nih, sholat habis silaturahmi kan, pengajian saya waktu itu datang dia sholat di masjid. Itu masjid karpetnya jelek banget. Habis sholat dia bilang gini, pengurus nanti datang ke rumah saya. Itu karpet jelek banget, kudu diganti gitu. Masjid daerah saya masih kan orang kalau udah lama banget udah bulukan kagak diganti-ganti. Kalau duit kasih banyak banget kagak dibeliin, sayang banget. Nah, kan duit rakyat itu duit jamaah. Kalau udah bulukan mah wajib harus diganti. Kadang nggak dicuci-cuci. Ya udah tahunan. Akhirnya datang ke pengurus. Beberapa minggu kemudian, 2 bulan kemudian datang tuh ke rumah Pak Wahidin. Ngapain? Itu Pak Wahidin udah paham. Oh langsung kasih duit. Beli karpet, dibeliin tuh sama pengurus masjid. Karpet masjid penuh, bukannya sebelah doang beli karpetnya, semuanya dibeliin semasjid itu. Itu dari beliau. Artinya belum jadi aja beliau udah nyumbang. Kan kadang pemimpin mah, entar dulu ya kalau saya jadi, baru dah begitu. Ini mah kagak. Mudah-mudahan saya doain nomor 1 di Banten menang, nomor 3 di Jakarta menang. Amin apa dia mbak ya Romana? Wa tu'izzu man tasya. Ya kan? Jadi orang yang mulia itu orang yang punya iman. Wa tudhillu man tasya, dan Allah menghinakan siapa yang dikehendakinya. Berapa banyak pejabat presiden
yang selama menjabat dia menjarakan ulama di Timur Tengah, ya nggak? Menghina, mengkriminalisasi ulama, membunuh ulama. Pas habis masa jabatannya dia terbunuh, digorong-gorong, mati, tertembak, ada yang gila. Itu macam-macam, Pak. Itu kenapa? Karena selagi menjabat dia tidak amanah. Sehingga apa? Pas masa jabatannya habis, itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tudzillu man tasya. Allah hinakan siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau lagi masih menjabat, kalau lagi di atas, kita kudu ingat sama yang di atas. Siapa yang ngasih jabatan kita? Gusti Allah, ingat. Jadi kalau kita dapat nikmat lagi banyak nih rezeki gitu, itu kudu syukurnya banyak juga, ibadahnya kudu ningkat juga. Jangan lagi banyak utang, tahajud tiap malam, utangnya lunas, tahajudnya lunas kalau tahajud. Ini namanya orang kurang bersyukur. Mudah-mudahan yang di sini kagak pada punya hutang dah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin. Ya, ingat itu. Kalau orang punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin. Akhirnya Sayyidina Ali bilang, wahai Nabi, ini melebar kemana-mana ya, nggak apa-apa kita. Wahai Nabi, aku yang akan melunasi hutang si mayit ini. Apa jawab Rasul? Wahai Ali, Allah akan meringankan bebanmu pada hari kiamat disebabkan kau saat ini meringankan beban hambanya. Jadi siapa yang ngelunasin hutang saudaranya karena nggak kuat membayar, nanti di hari kiamat Allah hilangkan bebannya pada hari kiamat kelak. Makanya kalau tanya teman punya hutang, tanya, lunasin gitu. Lu punya hutang apa kagak Den? Gitu misalnya. Punya berapa duit? 100.000, bayarin. Itu nanti kan yang dibayarin, yang dilunasin seneng apa kagak tuh hutangnya? Nah, Seneng, ya Allah, alhamdulillah, Din, lu baik banget sama gua. Coba 100 juta. 100.000 ini mah, 100 juta lu bayar dewek. Ini contohnya ya. Iya, mau gede mau kecil, kalau dia ngelunasin niat karena Allah, insya Allah Allah akan ringankan bebannya pada hari kiamat kelak. Akhirnya Nabi mau nyolatin jenazah si mayit tadi yang lantaran Sayyidina Ali bilang, saya yang lunasin hutangnya Rasul. Nabi langsung mensolatin jenazah tadi. Tuh, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Tuh ya. Sampai-sampai kalau pemimpin yang amanah itu tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz suatu malam datang seorang tamunya ke istananya. Istana kan milik rakyat. Dia tanya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tanya sama tamunya, kamu ngomongin pribadi apa untuk kepentingan rakyat? Kata si tamunya, untuk kepentingan pribadi, wahai raja. Kata Umar bin Abdul Aziz, langsung tuh pelitanya dimatiin, ditiup. Gelap-gelapan ngomongnya. Kaget tamunya, lalu kenapa gue digelapin? Karena kamu ngomongin pribadi, bukan untuk kemaslahatan rakyat. Tuh, dia nggak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Makanya di hari kiamat nanti ada 7 golongan manusia yang akan diberikan perlindungan oleh Allah. Yaumala zillu illa zillu, gitu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? 7 golongan itu. Satu aja yang saya sebut, yaitu imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Sekarang kita lihat pemimpin kita nggak adil. Udah terdakwa, diangkat lagi jadi gubernur. Kebangetan banget. Yang lain malah di gubernur diberhentiin, dia terdakwa. Ini diangkat lagi. Ini banyak imam yang kagak adil nih. Makanya di hari kiamat, kalau imam nggak adil, bukan malah dapat naungan, tapi akan mendapat beban yang sangat berat di hari kiamat kelak. Nauzubillah min dzalik. Tuh, imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi sebaliknya, kalau kebijaksanaan pemimpin dapat mensejahterakan rakyatnya, ya, misalnya apa? Misalnya, wahai rakyatku, engkau cukup bawa KTP ke puskesmas, niscaya engkau tidak akan bayar gratis asal kamu punya data kelengkapan pribadi bahwa kamu warga Jakarta. Jadi dibawa aja KTP. Nah, itu rakyat nggak bayar gara-gara kebijaksanaan pemimpin. Itu apa ibadah pahalanya sama dengan ibadah 60 tahun lamanya. Jadi pemimpin yang baik, yang adil tadi. Karena di sini kalau jadi atasan jangan sombong. Asal jadi atasan nyuruh bawahannya sembarangan baik.
nyuruh mulu. Sampai bawahannya kesel banget si alamannya atasan gua nyuruh mulu. Kesel hatinya tuh ya, hati-hati. Bisa nanti di hari kiamat dituntut kalau melebihi wewenangnya. Mudah-mudahan yang di sini saya doakan jadi selamat semua dunia dan akhirat. Amin. Yang pemimpin yang adil, yang benar. Kadang kalau kita salah memilih pemimpin, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Jakarta warganya kebanyakan muslim, pemimpinnya pun mudah-mudahan tahun 2017 ini seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Banten juga, mungkin di Banten saya doang sama Pak Sandi ya. Ada lagi nggak di Banten? Nggak ada ya. Nah, itu mudah-mudahan Banten saya sama Sandi saya berdoa mudah-mudahan nomor 1 Pak Wahidin Halim yang menang, sehingga nomor 2 dia menangis. Mudah-mudahan. Sekedar madrasahnya sama partainya, semua kedua sama partainya. Iya. Jadi partainya nih nggak mikir kepentingan muslim, padahal katanya orang Islam, ya nggak? Pemimpin ketuanya katanya orang Islam, tapi kenapa nggak membela dan mengutamakan orang-orang Islam? Itu yang kita harus perhitungkan. Ada yang bertanya, masalah apa aja silakan. Saya bingung sebenarnya kalau masalah pilkada. Baru kali ini sih ngomongin pilkada ini. Ceramah ngomongin pilkada. Yang lain, kalau yang bertanya masalah agama silakan, atau yang lainnya silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya PR buat saya. Nanti kalau datang lagi saya akan jawab pertanyaan itu. Masih ada waktunya 10 menit betul. Ya udah diem semua, berarti udah paham semua dah. Termasuk kepemimpinan keluarga. Hati-hati. Kita juga sebagai suami atau sebagai suami ini itu disuruh mimpin siapa? Pimpin keluarga. Hati-hati jangan sampai kitanya sholat, anak kita kagak disuruh sholat, atau istri kita kagak sholat. Kan banyak tipe keluarga. Ada keluarganya Nabi seperti Nabi Nuh. Itu nggak? Bah suaminya taat, tapi anak dan istrinya membangkang sehingga tenggelam dia di lautan. Ada tipe kayak Nabi Lut, ya. Nabi Lut juga beda sama Nabi Nuh. Kalau Nabi Lut suaminya taat, istrinya nggak taat, tapi anaknya juga taat, diajak tuh anaknya. Ada tipe Nabi Ibrahim. Taat semua. Suaminya taat, istrinya juga taat, anaknya taat semua. Kenapa? Karena pohonnya bener. Bapak sama ibunya bener. Ada kayak tipe Fir'aun, istrinya taat, suaminya tidak taat, maka anaknya kagak taat. Tuh, kita memilih yang mana? Yang cewek memilih yang mana nih? Ibrahim apa Nabi Lut apa Nabi Nuh? Ibrahim, Ibrahim istrinya 2. Siti Hajar maksudnya. Siti Sarah sama Siti Hajar. Berarti senang dia kalau diduain. Jadi Nabi Ibrahim itu istrinya Siti Hajar, Siti Sarah, taat dua-duanya. Makanya keturunannya juga taat. Jadi Nabi Ismail, Ishak. Tapi Anda boleh percaya apa tidak, tapi saya dapat kemarin seminar di Laskar Betawi itu, yang pembicara Ketua Bamus Betawi. Dia baca sejarah nih ceritanya. Sejarah orang Betawi sampai ke atas gitu ke sana. Itu katanya orang Betawi ujungnya ke istri Nabi Ibrahim yang ketiga, namanya Siti Untari. Entah benar apa kagak ya. Ini kata Ketua Bamus Betawi, anggota DPRD Partai Golkar. Itu cerita kayak gitu. Siti Untari itu istri Nabi Ibrahim yang nurunin orang Betawi di Jakarta, katanya begitu. Oh, alam bener apa kagak. Itu mah kata beliau gitu. Waktu itu, ya. Jadi gitu. Kalau Anda pengen masuk surga bersama keluarga, maka ajaklah suami, ajaklah istri, ajak anak untuk bareng-bareng taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan orang suaminya rajin sholat, bininya kagak. Atau kebalikannya, bininya rajin ngaji, rajin sholat, suaminya nenggak minuman keras mulu, ya nggak? Sehingga apa? Punya anaknya ada 2 tuh. Ada yang rajin sholat, ada yang kagak. Kenapa? Karena pucunya nih yang atasnya nih 2.
Ada yang taat, ada yang kagak begitu. Tapi kalau dua-duanya taat, insya Allah tuh anaknya juga akan rajin sholat. Karena buah nggak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Pohon rambutan di sini, jatuh rambutan di mana? Ya di sini. Ya mungkin kontal ke sono. Kontal mah ya terbang, ke bawah air gitu. Kenapa? Karena temennya yang kagak bener begitu. Iya, ini selalu kalau bapak ibunya bener, maka anaknya juga akan bener. Makanya bacalah doa. Rabbi gfirli Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu. Yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tuh, Nabi Ibrahim doanya. Surat Al-Baqarah juz 1, akhir juz 1. Cari aja dah, saya juga bingung ayatnya. Karena saya ngapalnya kagak ngitung ayatnya. Waja'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami seorang muslim. Waja'alna muslimaini laka. Jadikan kami, anak kami, muslimain, orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami ummatan muslimatan lak. Keturunan yang muslim juga. Itu doa Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim sampai ke bawah juga. Itu menurunkan nabi, orang-orang soleh. Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail loh. Nabi Ismail kan Nabi Ibrahim. Itu dalam sebuah kitab saya baca. Nabi Muhammad sampai ke atas itu bapak ibu nenek moyangnya kagak ada yang pencuri, kagak ada yang penjahat, semuanya rata-rata orang soleh semuanya, sehingga menelurkan Rasulullah SAW. Kan Imam Asy-Syafi'i bapaknya apa tuh? Makan buah dikali, habis makan dia ingat, ya Allah ini makan buah apel siapa? Langsung dicari tuh yang punya pohon apel. Itu kan kata saya ikhlas, diminta ridhonya, kata tukang buah apel, saya ikhlasan engkau makan buah apel saya, tapi kau kerja dulu sama saya 4 tahun. Gara-gara makan buah apel 4 tahun. Apa? Ngabdinya, naninya, bapaknya Syafi'i itu. Setelah 4 tahun, kawin sama anak saya yang buta, yang tuli. Kan begitu. Cewek. Pas kawin ternyata bukan tuli, bukan buta, cantiknya luar biasa, buta matanya karena nggak pernah melihat yang diharamkan, tuli telinganya, kata bapaknya nih, karena nggak pernah dengerin gosip murahan. Akhirnya apa? Dia berhubungan, punya anak 4 tahun dalam kandungan tuh Imam Syafi'i, 4 tahun dalam kandungan ibunya, pas lahir Imam Syafi'i. Nah kalau Anda ngaji kitab fikih, itu orang hamil rata-rata 9 bulan 10 hari, rata-rata, paling cepat 7 bulan. Paling lama 4 tahun. Karena apa? Karena Imam Syafi'i ngalamin 4 tahun dalam kandungan. Ente kalau 4 tahun udah punya jenggot kali. 4 tahun. Wow. 4 tahun. Makanya Imam Syafi'i 7 tahun udah hafal Quran. 12 tahun jadi mufti di Masjidil Haram. Otaknya cerdasnya luar biasa. Kenapa? Bapaknya bersih dari makan yang syubhat. Apa makan syubhat? Syubhat itu nggak jelas halal dan haramnya. Bersih dari itu. Mana Anda juga kalau nemu duit nih di jalanan, jangan diambil. Jajanin. Waduh. Kebanyakan dimakan aja ya. Itu karena kita fikih luqotoh, namanya luqotoh, barang temuan, itu diumumin setahun di tempat Anda nemuin barangnya atau di masjid, setahun diumumin. Setahun kagak ada yang ngakuin, baru halal punya Anda. Syaratnya setahun dulu. Tiap Jumat diumumin, siapa yang HP-nya hilang, gitu. Kalau yang ngakuin, kalau yang ngakuin, ambil. Ini mah boro-boro setahun. Dompet juga langsung diambil baik. Sikat baik. Itu kita banyak makan barang subhat. Makanya anak kita kadang kagak seluruh 100% nurut sama kita. Rajin ibadahnya. Kenapa? Bapak emaknya makannya kagak bersih. Tuh. Anda nih, masa saya rasa kan di kampung mana, kalau di kampung ngambil berit tak di Puninjo punya tetangga tuh kadang kagak ngomong dulu. Padahal itu punya tangga kita Puninjo, ngambil ngerambet daunnya, nyengget ninjonya. Yang punya mah kagak tahu, dibikin sayur asem, dimakan sama Anda, disangkanya Anda itu udah halal, padahal belum menurut agama Islam, belum. Kenapa? Karena dia belum meminta izin. Jangan ulima ridohu, jangan diketahui ridhonya. Ah pasti boleh ini mah, begitu jangan. Kecuali yang punya Puninjo bilang,
Lu kalau mau masak sayur asam, petik tuh Bu Ninjo, petik tuh ninjo gua, daunnya silakan ambil. Itu baru sah. Kita boleh ngambil. Ini mah belum ada ikrar, belum ada akad, belum ada sama sekali omongan. Kita ngambil baik tanpa izin, kita makan tuh sayur asemnya, itu yang menyebabkan kita makan yang nggak jelas. Bahkan itu terkena haram, sehingga jadi tubuh daging kita, jadi daging kita nih, sehingga daging kita males buat ibadah. Kenapa? Karena kita suka makan barang yang haram. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau mau sayur asam minta dulu, saya minta ninjonya ya, daun ninjonya buat masak sayur asam. Ya, kalau kata iya, baru ambil. Kadang begini udah, tadi saya minta ninjo, saya rasanya sudah makan, gimana? Jadi udah kenyang dulu baru ngomong. Gitu, kadang gitu tuh. Yang penting mah diizinin, dimaafkan ya. Kayak tadi Imam Syafi'i bapaknya seperti itu, diizinin, diridhoi ketika sudah 4 tahun ngabdi sama itu. Terus jadi nikah, punya anak, Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan, itu anaknya menjadi imam mazhab, ya, imam mazhab fikih di Indonesia dan di luar negeri juga. Karena Indonesia kebanyakan fikihnya nih, ibadahnya menganut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dah, saya kira itu saja. 1:30 tuh pas. Kapan-kapan kita sambung lagi, karena saya lihat Anda sudah paham dari tanda-tandanya. Diam aja udah betul paham atau kagak ngerti sama sekali, saya nggak tahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita untuk tidak salah memilih pemimpin. Intinya mah itu saya mau nyampein, jangan salah memilih pemimpin. Ini kesempatan kita nih, nggak ada coblosan lagi setelah ini ya. Paling kalau DKI putaran kedua tuh, nah itu kesempatan yang terakhir itu, nggak ada putaran ketiga. Jadi kalau di DKI itu 50+1, kalau putaran kedua pertama menang 50% +1. Tapi kalau udah putaran kedua, mau siapapun yang paling banyak dia yang menang. Begitu. Ngambil 50% juga bisa banyak yang golput. Yang menang nomor 3 misalnya, ya itu dia yang menang. Walaupun tidak mencapai 50% +1. Itu putaran kedua. Maka kesempatan kita nih putaran kedua nih, yang DKI Jakarta, pilih yang Islam. Sehingga Anda dipimpin oleh seorang Muslim, insya Allah kebijaksanaan juga akan mensejahterakan rakyat dan umat Islam khususnya, ya. Apalagi bisa biar Monas bisa dipakai buat zikir lagi, ngaji lagi. Ini mah kagak zaman sekarang tuh. Berapa tahun nggak boleh? 3 tahun ya udah. 3 tahun nggak boleh ngaji di Monas Anda. Mana besok bawa Quran di Monas, ngaji sendirian sono. Insya Allah. Ya kagak boleh masih Ahok. Insya Allah kalau pemimpinnya Muslim, dia berjanji di Masjid Al-Azhar waktu sholat subuh berjamaah. Jika saya jadi gubernur Jakarta, saya akan bebaskan Monas, perbolehkan Monas untuk dijadiin untuk majelis taklim, pengajian akbar. Begitu kata beliau. Nomor 3 bilang. Mudah-mudahan kita doakan, kita baca Fatihah yang di Jakarta. Biar pasangan nomor 3 yang akan menang jadi gubernur Anies Sandi, dan nomor di Banten, terutama saya ini, semoga nomor 1 yang menang Pak Wahidin Halim bersama Handika Hazrumi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang ini hasbunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Dedi. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.